Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan berita sehat dari RSD Rumah Sehat Daud. Kali ini kita akan berbicara tip sehat mengatasi masalah HNP. Apa itu HNP? Di dalam dunia medis dikenal dengan istilah hernia nukleus pulposus atau lazim disebut HNP. Di dunia luar kita lebih mengenal dengan istilah yang lebih familiar adalah saraf terjepit. Apa itu saraf terjepit? Saraf terjepit itu sebenarnya adalah suatu keadaan di mana bantalan daripada ruas tulang belakang bergeser dari tempat. Ketika bantalan di antara dua ruas tulang ini bergeser, maka dia bisa menekan kepada saraf yang ada di belakang, sehingga menimbulkan rasa nyeri dan gangguan pada pergerakan. Dan ini tergantung kepada sendi tulang yang mana yang kena. Biasanya secara umum sering terjadi di daerah servikal, di belakang leher. Kalau itu terjadi, maka yang sering dirasakan adalah gangguan rasa nyeri mulai dari leher menjalar ke daerah bahu, kemudian ke lengan sebelah kanan atau kiri. Juga tidak jarang terjadi keluhan kesemutan dan terasa kaku pada sebelah tangan. Apabila gangguan terjadi pada daerah lumbal, ini termasuk salah satu area yang paling sering di daerah lumbal 4 dan 5, maka akan dirasakan nyeri mulai dari pinggang turun ke bawah, ke bokok, daerah bokok, terus menjalar ke paha bagian belakang atau samping, terus menurun sampai ke daerah betis, ke mata kaki, ke tungkai. Rasa nyeri mulai dari ringan sampai berat tergantung seberapa jauh bergesernya bantalan antara dua ruas tadi. Demikian juga pada sedikit kasus bisa dipicu oleh adanya trauma, misalnya seperti jatuh dalam posisi terduduk sehingga mengenai tulang daerah ekor yang di sini, ya, sehingga vertebrae sakral ini tertekan sedemikian rupa sehingga dia punya bantalan bergeser menekan saraf di sana. Timbul sensasi nyeri yang agak berbeda, yaitu selain dirasakan nyeri tetapi juga dirasakan kehilangan sensasi rasa di daerah paha sebelah dalam, juga sampai ke kaki, dan yang lebih serius lagi bisa sampai terjadi gangguan ketika membuang air. Baik, sekarang kita perlu tahu apa saja yang menyebabkan terjadinya saraf terjepit. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mendesain sedemikian rupa tubuh kita satu persatu, berikut dengan penyanggah untuk mengatur agar tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Tapi manusiawi, yang namanya ketika pada saat-saat tertentu kita melakukan gerakan-gerakan yang tidak biasa, maka bantalan tadi itu menjadi tergeser dari tempat. Apa contoh? Ketika kita menunduk ingin mengambil satu benda dengan beban berat yang agak berlebih, posisi tidak tepat. Begitu juga ketika kita ingin mengangkat benda itu tetapi dengan melakukan gerakan rotasi. Misalnya pada waktu kita berjalan, benda yang kita anggap berharga sedang di tangan kita, kemudian jatuhnya ke daerah belakang, yang seharusnya kita berputar secara penuh ke belakang, kita mengambil benda itu. Ini tidak, kita hanya melihat ternyata dia ada di belakang, kita ambil tanpa memutar badan kita, membalikkan badan kita secara benar. Nah, kita sudah melakukan kesalahan, di mana sebetulnya kita seharusnya membalikkan arah badan kita ke benda yang jatuh tadi, kemudian kita turun dengan dua kaki yang sama, baru mengambil benda itu. Terutama kalau benda itu berat, kalau benda itu ringan masih oke.
Apalagi yang bisa terjadi yaitu gerakan-gerakan yang dilakukan secara spontan, tiba-tiba dan cepat. Contohnya apa? Ada beberapa orang yang memiliki kebiasaan untuk membunyikan tulang di bagian leher dengan menghentakkan kepalanya ke sebelah kanan, ke sebelah kiri sampai berbunyi krak krak seperti itu. Begitu juga pinggang. Di daerah pinggang dikejutkan untuk melakukan gerakan ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri secara mendadak. Ini bisa menyebabkan bantalan yang kenyal tadi belum siap untuk kembali ke posisi semula, tulangnya sudah kembali sehingga akhirnya dia tergencet. Dan kalau dia bergeser, maksud saya, kalau dia bergeser tertekan saraf, maka timbul masalah seperti itu. Apalagi yang bisa terjadi? Yang bisa terjadi adalah ketika kita bersin. Ini satu hal yang fisiologis, sesuatu yang normal. Tetapi kadang kita tidak siap untuk mengantisipasi itu. Salah satu di antaranya tidak terbiasa ada tisu atau sapu tangan di kantong. Maka ketika kita bersin, apalagi di depan orang, maka kita tahan bersin kita ini. Nabi SAW mengajarkan ketika kita bersin, kita menghadap sebelah kiri dan kita lepaskan. Jangan kita tahan. Kalau kita tahan, maka terjadi hentakan secara tiba-tiba seperti tadi. Bantalan itu belum siap untuk menerima gerakan daripada tulang, itu sudah kembali kepada posisinya sehingga dia bergeser. Maka cara mencegah terjadinya saraf terjepit adalah dengan kita mengatur perilaku kita untuk tidak turun secara tidak tepat, posisi kaki yang asimetris, satu di depan, satu di belakang. Kemudian kita tidak mengangkat benda itu yang beratnya berlebihan, melebihi daripada kapasitas kemampuan kita yang sewajarnya. Kemudian kita tidak mengambil benda yang ada di belakang kita dengan cara tidak memutar badan kita. Kemudian kita yang perlu juga kita hindari adalah untuk tidak melakukan gerakan-gerakan secara tiba-tiba, seperti merotasikan, memiringkan kepala sebelah kiri dan sebelah kanan, pinggang begitu juga kiri dan ke kanan, dan seterusnya. Ini bisa kita lakukan sebagai tindakan preventif, pencegahan agar tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan. Begitu juga untuk orang-orang yang telah memiliki pengalaman untuk saraf terjepit, dia bisa melakukan hal ini untuk mencegah tidak terulang untuk yang kedua kali. Permasalahannya bagaimana kalau saraf terjepit itu sudah terjadi dan kita perlu berobat? Maka tindakan yang pertama, segera lakukan tindakan antisipasi untuk melakukan reposisi. Bagaimana agar bantalan yang bergeser itu kembali ke tempat. Bagaimana agar rasa nyeri disebabkan saraf yang terjepit tadi bisa hilang. Maka ini butuh satu tindakan khusus yang berdasarkan bimbingan, dan saya insya Allah akan memberikan contoh apa gerakan yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan. Dan ini gerakan harus dilakukan yang benar. Maka insya Allah di sesi berikutnya akan diperagakan bagaimana cara yang benar untuk memperbaiki masalah HNP atau saraf terjepit. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.